Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jumadi Faris. Kali ini saya akan menyampaikan materi praktek baik tentang peningkatan kemampuan numerasi siswa melalui praktek menghitung besarnya usaha. Pendahuluan dengan dilatar belakangi kondisi dibandingkan tahun 2022, kemampuan numerasi SMP Negeri 1 Weru mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, iklim keamanan sekolah menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi pada domain bilangan. Salah satu contoh untuk memperbaiki hal ini melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Kemampuan numerasi sedang 57,78% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Capaian naik 44,45% dari tahun 2022. Dibandingkan satuan pendidikan lain, SMP Negeri 1 Weru termasuk peringkat menengah 41-60% di kabupaten kota, peringkat ke atas 1-20% secara nasional. Kemampuan numerasi adalah presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Sumber data dari Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dari hasil analisis rapor pendidikan di atas, maka kami selaku guru di SMP Negeri 1 Weru melakukan pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan numerasi siswa, di mana kemampuan numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari, dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Kemampuan ini menjadi sangat penting bagi kebutuhan personal dan pekerjaan, karena numerasi membantu seseorang dalam penguasaan keterampilan dasar yang diperlukan dalam hidup. Numerasi tidak hadir dalam konteks pelajaran matematika saja. Numerasi seyogyanya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi dapat diterapkan dalam praktek sehari-hari, khususnya untuk kebutuhan bermasyarakat dan ilmiah. Numerasi tidak hanya ada di mata pelajaran matematika, tetapi numerasi juga dapat dikuatkan numerasinya pada mata pelajaran yang kita ampu, meskipun bukan matematika. Numerasi semacam ini sering disebut dengan numerasi lintas kurikulum. Berhitung tidak terbatas pada matematika saja. Numerasi dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran untuk memperkuat keterampilan dan pemahaman numerik siswa dengan mengeksplorasi bagaimana berhitung diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran. Dengan masukkan numerasi ke dalam mata pelajaran yang berbeda, guru dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih kuat tentang konsep angka dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan memasukkan numerasi di berbagai mata pelajaran dan mendukung siswa dalam memperkuat kemampuan numerasi mereka. Terdapat 4 domain pada numerasi, yaitu 1 bilangan dan operasinya, 2 aljabar, 3 geometri dan pengukuran, dan 4 data dan ketidakpastian. Salah satu indeks kompetensi numerasi pada rapor pendidikan adalah mengetahui. Kompetensi ini menjadi penting karena erat kaitannya dengan kemampuan peserta didik dalam memahami fakta, proses, konsep, dan prosedur. Selain itu, kecakapan numerasi ini perlu dimiliki peserta didik agar mereka dapat memahami materi atau menjelaskan suatu konsep pada mata pelajaran lain. Mari kita pahami akan kompetensi ini dengan contoh-contoh yang mudah untuk diterapkan dalam video. Indeks kompetensi numerasi pada rapor pendidikan yang selanjutnya adalah menerapkan.
Kompetensi ini penting karena berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta-fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode pada konten bilangan dengan konteks situasi nyata untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan. Selain itu, kecakapan numerasi ini perlu dimiliki peserta didik agar mereka dapat memahami materi atau menjelaskan suatu konsep pada mata pelajaran lain. Indeks kompetensi numerasi lainnya adalah menalar. Kemampuan menalar adalah salah satu kompetensi numerasi rapor pendidikan yang merupakan kelanjutan dari dua kemampuan sebelumnya, yaitu mengetahui dan menerapkan. Pada kompetensi menalar, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami dan menggunakan pemahaman tentang fakta-fakta, relasi, konsep, dan metode pada suatu situasi konseptual saja, tetapi juga dapat menganalisis, membuat kesimpulan, serta memperluas pemahaman dalam sebuah situasi baru yang lebih kompleks. Jadi penerapan numerasi melibatkan kemampuan mengetahui, menalar, dan menerapkan. Aktivitas penguatan numerasi di mata pelajaran IPA. Seperti yang sudah diuraikan di atas, meskipun saya bukan guru matematika, tetap mempunyai tanggung jawab mengajarkan numerasi pada siswa. Salah satu materi pelajaran yang mengajarkan numerasi adalah materi usaha. Materi usaha merupakan materi dalam mata pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk melakukan kegiatan. Kegiatan semacam ini disebut usaha. Pengertian usaha dalam IPA adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan gaya. Contoh usaha mendorong meja dan lemari agar berpindah tempat. Jadi usaha yang dilakukan sebanding dengan besarnya gaya dan perpindahan. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Jika dirumuskan sebagai berikut, B sama dengan F kali S. Dengan B sama dengan usaha satuan Joule, F gaya yang diberikan satuan Newton, S perpindahan benda satuan meter. Aktivitas penguatan numerasi pada materi usaha dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Tujuan belajaran, yaitu menghitung besarnya usaha pada suatu benda. B. Alat dan bahan, raca bekas, penggaris, dan beban masing-masing satu buah. C. Langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum. 2. Letakkan beban pada permukaan meja atau lantai. 3. Hubungkan raca bekas pada beban yang terletak pada permukaan meja atau lantai. 4. Ukur panjang lintasan pada permukaan meja atau lantai dengan panjang lintasan dimulai dari 50 cm. 5. Tariklah beban dengan menggunakan raca bekas. 6. Catat berapa gaya yang dihasilkan pada saat beban ditarik sepanjang lintasan. 7. Ulangi langkah nomor 1 sampai 6 untuk panjang lintasan 60 cm, 70 cm, 80 cm, dan 90 cm. D. Isikan data praktikum dalam tabel seperti berikut ini. E. Analisis hasil percobaan. 1. Apakah ada pengaruh perpindahan benda terhadap besarnya usaha? Jelaskan. 2. Apakah ada pengaruh gaya terhadap besarnya usaha? Jelaskan. F. Kesimpulan. Tuliskan kesimpulan praktek yang kalian lakukan. Beberapa data dokumentasi ketika praktikum yang kami laksanakan. Ini ada siswa kelas 8 yang berbeda kelas. Ini ada 2 foto yang kami berikan. Dan umpan balik hasil pembelajaran materi usaha tersebut kami berikan dalam bentuk lembar jawaban umpan balik siswa melalui Google Form. Ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Satu yang bernama Rafa Mailani Syahida kelas 8F. Ini. Kemudian yang kedua saya berikan contoh jawaban dari umpan baliknya Fajri Sanurjaya. Dan masih banyak lagi siswa-siswa yang sudah melakukan umpan balik melalui Google Form. Hasil umpan balik beberapa sampel siswa menunjukkan bahwa siswa sudah bisa menghitung besar usaha, meskipun ada beberapa juga yang masih kesulitan. Kemudian perasaannya rata-rata kebanyakan adalah senang setelah mempelajari materi usaha tersebut, meskipun juga ada yang
masih bingung dan perasaan biasa saja. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan tentang peningkatan kemampuan numerasi siswa melalui praktek menghitung besarnya usaha. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.